waktu itu aku bawa uang Indo juga, jadi kayak kecampur gitu loh. Nah pas aku mau bayar di kasir tuh ada uang Indo, dikembaliin. Jadi namaku Catherine. Ya, jadi aku sekarang kuliah di Malaysia. Aku sekarang tahun kedua guys. Jadi aku di sini itu kuliah ngambil jurusan komunikasi ya. Jadi ya aku dari Indonesia. Aku dari Jember, Jawa Timur. Oh, okay. Berarti sudah 2 tahun di Malaysia. Itu selepas lulus SMA langsung ke Malaysia gitu? Waktu itu sebenarnya aku pilih universitasnya ini, itu kayak ditawarin gitu loh. Kayak ditawarin sama agent. UCSI. Oh, okay. Ya, you know right? Ya, jadi sebenarnya itu aku destinationnya bukan ke Malaysia sih sebenarnya ya. Cuman kayak ditawari katanya lebih deket, terus orang tua lebih support, jadi ya udah deket Malaysia aja gitu. Pas sampai Malaysia itu rasa kamu gimana ya? Aku sih kayak jujur aja kayak pas datang Malaysia tuh kayak rasanya kok aneh gitu ya. Sebenarnya aku kayak find a bit no difference gitu sih dari antara Indonesia sama Malaysia gitu. Cuman kalau di Malaysia aku pas datang pertama kali itu aku kayak kagetnya tuh kayak banyak orang Malaysia bisa ngomong Inggris tuh dengan lancar gitu loh, kayak sopir-sopir taksi gitu kan. Ya itu kayak mereka bisa ngomong Inggris gitu. Kamu biasa nggak kalau ngomong Inggris? Kalau ngomong Inggris sih ya iya sih Kak, di kampus kayak biasaan ngomong Inggris gitu. Itu course kamu kuliah dalam bahasa Inggris kan? Ya. Oh, masa sih bukanlah bahasa Indonesia kan? Ya, pertanyaan yang Ya, tapi sebenarnya sih juga ada ya kayak dosen Indonesia juga di UCSI itu ya. Tapi kan ngajarnya bukan ngajar Indonesia sih, tapi ngajarnya itu kayak bahasa Melayu gitu. Nggak tahu orang Indonesia bisa ngomong Melayu gitu loh, terus ngajar Melayu gitu. Kalau menurutku kayak wow, ini orang ini kok gitu. Kayak jarang ya kan, kayak orang Indonesia itu kayak punya interest buat belajar negara kayak bahasanya negara tetangga sendiri gitu loh. Ya benar, malah jadi dosen ya. Sering sih kalau kedokteran gigi juga ya, itu dosen aku ada yang juga mereka juga sampai di Malaysia, mereka ajarin di university di Malaysia gitu. Ada orang Indonesia jadi dosen di Malaysia. Tadi kamu makannya apa? Aku tadi makan itu apa? Nasi Padang. Nasi Padang di Kuala Lumpur? Ya. Oh. Tapi aneh loh, kayak orang sini tuh kayak juga pandai masak sih sebenarnya. Kayak meski kayak rasanya nggak autentik Indonesia banget gitu, tapi ya pengen sih nyoba gitu lah. Itu orang yang masak itu bukan orang Indonesia? Aku sih nggak tahu, soalnya aku pesennya lewat Grab. Oh. Berarti nggak sempat cek ke dapurnya ya? Iya. Mau keluar gini nanti takutnya kayak corona gitu ya. Ya, aman. Ini contoh yang sangat bagus guys. Ini. Nah, terutama buat kalian yang ada di Indonesia, jangan keluar kemana-mana pas lagi pandemi, oke? Nah, dengar. Kamu ada teman Malaysia nggak selain saya? Ada. Okay. Tapi mereka pulang ke Johor tapi. Oh, Johor, orang Johor. Kamu bisa bahasa Tionghoa nggak? Enggak. Nah, itu mula-mula mereka merasa, mereka ajak ngomong bahasa Tionghoa kan, terus kamu nggak bisa ngomong kan? Mula-mula gitu, terus kamu bilang kamu orang Indonesia kan? Iya, itu banyak sih sebenarnya. Aku juga experience kayak gitu sih. Kayak aku sebenarnya juga kayak rasa kayak oh my god, I'm a Chinese but I cannot speak gitu. Pas belum datang ke sini itu aku juga bisa ngomong Mandarin juga biar bisa komunikasi sama mereka. Iya, itu lingkungan sih gak apa-apa, tapi pasti mereka kaget ini gak bisa ngomong bahasa Cina, tapi ngomongnya Inggris dan Melayunya agak aneh sih, kok kayak sinetron. Medok. Gini ya, aku di sini tuh
nggak bisa ngomong sama orang Chinese gitu kayak bahasa Mandarin, tapi ngomong sama kayak apa orang Melayu gitu, sama kayak Buddha sorry Buddha. Buddha itu kan anak kecil ya. Benar. Oh my god, ketukar sampai. Iya. Jadi aku tuh ngomong sama Midmet itu kayak nyambung gitu kan. Biasanya Midmet di sini itu kan kayak jatuhnya dari Jawa, terus aku ngomongnya kayak bahasa Jawaan gitu loh sama mereka. Jadinya kayak mereka agak kaget, apalagi mereka serumah sama aku gitu loh. Oh, pas kamu sampai Malaysia itu kulinernya kamu cocok nggak? Kayak pas datang ya, pertama kali datang itu aku kayak ngerasa lumayan beda gitu sih, kayak biasanya orang kayak datang ke luar negeri itu kan kayak ngerasa kayak beda gitu. Tapi lama kelamaan ya I enjoy it. Aku suka di sini kayak nasi kerabunya sih. Yang warna biru itu kan? Sama telur asinnya itu enak pol. Ini kamu bikin aku lapar loh, walaupun aku juga barusan makan. Wah, nasi kerabu. Sabar, besok aja masak. Ya. Kalau makan di kopitiam ya, kan itu makanannya dalam tulisan Tionghoa. Terus gimana kamu pesan? Kan kamu nggak bisa baca. Aku sih kalau misalnya kayak datang kayak ke tempat-tempat kayak gitu, biasanya ngajak temen sih. Ya, aku sendirian. Kalau terus aku sendirian ke nasi padang gitu. Ya kalau aku sendirian biasanya kayak belinya itu ya yang lokal-lokal gitu. Terus atau belinya itu yang aku bisa belilah. Itu mula-mula kamu bingung dengan uang Malaysia nggak? Soalnya itu kalau uang Malaysia ya itu kurang no-nya ya, kurang gede ya. Itu mula-mula kamu bingung nggak? Gimana ya, kok dikatain bingung sih bingung ya waktu itu. Tapi kayak lama-kelamaan ya udah terbiasa. Tapi cuman aku punya tuh yang sama sen-sennya gitu loh. Kadang kan kayak banyak kan uang receh-recehnya gitu. Jadi kayak kadang hitungnya tuh agak susah, kayak waktu itu aku bawa uang Indo juga, jadi kayak kecampur gitu loh. Nah pas aku mau bayar di kasir tuh ada uang Indo, dikembaliin. Ya, itu kayaknya curi-curi nge-slip satu uang Indo masuk gitu. Ya, that's true. Lagian orang sini tuh kan kayak orangnya kayak teliti banget ya, kayak hitung uangnya gitu, jadi kayak, weh ini ada ketahuan uang gitu, cepet lagi ya, waduh, gak kayak orang Indo yang hitungnya tuh kayak lumayan lama gitu lah, masih hitung satu-satu atau masih ya gimana gitu lah. Tapi sini tuh kayak cepet banget kayak ngitung uang gitu. Ya, mula-mula kamu sampai Malaysia, kamu merasa lebih mahal atau lebih murah barangnya? Kayak misalnya aku kayak beli makanan gitu ya, living cost. Makan itu, sorry. Sebenarnya kayak aku tuh spend buat makanannya tuh kayak nggak terlalu mahal-mahal banget sih, kecuali kalau misalnya ada kayak event atau apa ya boleh lah kayak aku spend gitu, bareng-bareng temen biasanya. Tapi kalau menurutku makanan di sini tuh kayak termasuk murah lah, meskipun kayak di Indonesia lebih murah, tapi sini ya termasuk murah daripada kayak ya mungkin negara lain gitu. Iya, benar-benar. Kalau kamu dapat gajinya Malaysia ya, kamu makannya juga oke, mungkin di Indonesia itu gaji sama makan mungkin ada yang masih harus masak, tetapi di Indonesia juga murah kok, tapi perbandingannya buying powernya. Ya memang benar. Ya jadi kamu ceritain dong gimana di Jawa Tengah. Aku di kalau Jogja itu dibilang itu Jawa Tengah juga atau? Ya, DIY kan. Soalnya aku kadang-kadang bingung sih. Aku kalau dalam pemahaman saya Jogja dan Jawa Tengah itu beda, tapi sering juga ada teman tanya saya, oh kamu di Jawa Tengah ya? Dan saya itu kayaknya, oh bukan, aku di Jogja. Kalau kamu mengerti apa yang saya ngomong kak? Iya.
Jadi Jogja itu kayak punya daerah sendiri gitu. Ya. Namanya kayak daerah istimewa Yogyakarta itu nanti. Singkatannya DIY. Ya. Jadi memang sih memang beda sih daripada negara. Bagian-bagian Indonesia yang lain gitu. Soalnya di Jogja itu kan kayak ada kayak sultan gitu ya. Ada sultannya gitu ya. Mungkin untuk saya ya makanannya, kalau saya masih makan pedas ya, jadi aku oke lah, aku ada ayam penyet, orang SS. Tapi kalau kelama-lamaan itu aku rindu makanan Malaysia. Makanan rindu apaan? Kayak dimsum, terus kari mie, nasi kandar yang campur-campur, gak ada tentu sih. Oke. Ya. Memang enak. Kayak orang Malaysia kayak udah di Indonesia kayak rindu gitu. Aku juga di sini juga rindu makanan Indonesia sih. Iya, makanya tadi kamu makan nasi Padang ya. Aku belum coba nasi Padang di Malaysia, belum ketemu restoran nasi Padang di Malaysia. Mungkin aku kurang teliti ya. Iya, harusnya ada sih. Itu ada bedanya nggak antara makanannya Indonesia di Malaysia dengan makanan Indonesia di Indonesia? Kalau beda ya ada, cuman kayak rasanya sih hampir mirip kalau menurutku. Terus habis itu kadang porsi kerupuknya itu kecil kok di sini. Kalau di Indonesia kan gede-gede. Iya. Soalnya orang di sini jarang makan kerupuk dengan nasi sih. Itu dulu pas saya di Indonesia ya, saya makan nasi kan, terus ada teman yang otomatis ambil kerupuk letak di dalam nasi saya, terus aku kaget, aku kayak no gitu, karena orang Malaysia nggak makan nasi dengan kerupuk. Itu kerupuk buat kamu kayaknya nonton televisi, nah kamu makan gitu. Itu snack, itu bukan main course. Iya. Kamu tuh kayak langsung dibawa lari gitu lah? Enggak, itu piringnya nggak sempat kayaknya. Itu rasa dalam saya sih, tapi itu udah terjadi, jadi aku hanya kaget itu, kok diletak kerupuk di atas nasi saya gitu. Itu kayaknya sudah merosakkan. Itu pas saya KKN ya, itu semua orang makan nasi dengan kerupuk. Aku salah satunya nggak makan nasi dengan kerupuk, dan aku kayaknya merasa dilihat loh, kayaknya semua orang lihat saya kenapa nggak pakai kerupuk gitu. Yang itu feeling apa ya, di exclude gitu. Aku juga pernah waktu itu sih di Malaysia juga, bukan masalah makanan sih, sebenarnya kayak dari masalah kebutuhan sehari-hari gitu, sama kayak my behavior sehari-hari gitu. Itu kayak lumayan buat orang sini tuh kayak mereka nggak familiar kan. Terus habis itu kayak aku ngelakuin hal apa itu mesti kayak cepet banget gitu, nggak ngihirauin orang-orang di sekitar. Soalnya aku kan tinggalnya ya bukan di kota besar kan, kayak kota kecil gitu loh. Jadi kayak wes pokoknya sekarang aku pokoknya dapat ini ya wes. Ini orang ini kayak ini kenapa gitu loh, ada masalah apa gitu. Aku dikirain kayak mana gitu, aku padahal baik-baik aja ya. Contohnya apa? Kayak di depot gitu. Pas pesen makan itu aku kayak langsung cepet gitu loh, kayak pengen langsung pesen ini sama ini gitu, langsung pengen pokoknya di serve cepet gitu lah, nggak pengen kayak ada dikasih pertanyaan apa gitu loh. Ya pokoknya udah di masa ini tuh. Terus pelayannya bingung, dan aku juga nggak tahu dia mikir kayak gimana ya, cuman kayak tapi karena aku udah nunjuk itu ya udahlah, dia pergi gitu. Nah habis itu pas, maksudnya dia mau ajak kamu ngomong tapi kamu kan buru-buru gitu. Aku rasa itu biasa sih, karena kamu di airport. Pasti kamu buru-buru. Bukan di airport, itu di Mama itu ya. Kayak airport yang kecil gitu lah. Nggak banyak orang tahu gitu. Terus ya itu seharusnya nggak dia jarang sih diajak ngomong. Kalau biasanya diajak ngomong juga 1-2 kata.
Tapi gak seperti di Indonesia kalau ajak ngomong itu bisa ngomong sampai mana. Ya sampai ngalor ngidul. Ya benar kan, kalau di desa ya nanti langsung ayo tuh ngopi lagi, ngopi dulu. Iya. Ya soalnya ya mereka ya suka ngomong ya orang sana. Kalau sini itu orang kayak lumayan suka diem gitu, jadi ya nggak tahu banyak ngomong sih. Jadi pas ketemu orang itu kayak ngajak ngomong, kayak aku kayak cuekin dia gitu. Tak kira dia nggak pengen ngajak ngomong, ternyata pengen ngajak ngomong gitu. Ya itu perasaan saya sama di Indonesia, karena itu orang Indonesia kan suka ajak ngomong, dan biasanya aku takut dianggap modus gitu loh. Iya. Ya, kalau di Malaysia bukan kayaknya di desa di Indonesia kan, kalau di Malaysia biasanya diajak ngomong mungkin itu mau jualan kan, kamu mau credit card gak, atau kamu beli insurance gak, atau gimana gitu.